Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 18 Kelompok 4A izin mempresentasikan analisis isu global. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Untuk yang pertama, anggota kami itu ada Gumelar Galih Purwoko, kemudian yang kedua ada Hafiz Ihsan, yang ketiga ada Kalingga Aksel, yang keempat ada Karisma Adi, kemudian yang kelima ada Mizan Ardiansyah. Pada tema kali ini, kami mengambil analisis isu global mengenai korelasi konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap Astacita keempat Presiden Indonesia. Menuju ke pembahasan selanjutnya itu mengenai daftar isi. Untuk pembahasan kali ini, yang pertama yaitu ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada analisis isu global, yang ketiga ada solusi, kemudian yang keempat ada kesimpulan. Langsung saja, untuk pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, pada Saudara Gumelar Galih Purwoko, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan. Dunia saat ini menghadapi ketidakpastian besar akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Konflik yang berkembang menjadi konfrontasi militer terbuka telah berdampak secara global, terutama pada sektor energi dan perdagangan, termasuk terganggunya pasokan minyak dan jalur maritim strategis seperti yang ada di Selat Hormuz. Dampak konflik ini juga dirasakan Indonesia, seperti potensi kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok minyak itu sendiri. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis melalui visi Astacita untuk menjaga ketahanan nasional. Fokus utama pemerintah adalah penguatan sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan, teknologi, kesehatan, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian bangsa, memperkuat ketahanan nasional, dan mendorong inovasi dalam menghadapi tantangan global. Dengan demikian, Indonesia berupaya menjadikan krisis sebagai momentum untuk memperkuat kedaulatan dan mewujudkan Indonesia maju. Sekian dari saya, terima kasih. Izin melanjutkan untuk pembahasan bab 2 mengenai analisis isu. Eskalasi militer di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran menempatkan Indonesia dalam posisi yang menantang. Sebagai negara net importer minyak, Indonesia menghadapi risiko domino yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, hingga kedaulatan diplomatik. Berikut adalah analisis mendalam mengenai dampak dan posisi strategis Indonesia. Saya akan melanjutkan pembahasan bab kedua mengenai analisis isu global. Analisis mendalam mengenai dampak dan posisi strategis Indonesia terdapat 4 poin. Yang pertama, kerapuhan fiskal dan guncangan sektor energi menyebabkan beban subsidi yang membengkak, tekanan inflasi dan rupiah, momentum transisi. Yang kedua, tantangan sosial dan keamanan warga negara, meliputi mobilitas global dan krisis kemanusiaan. Yang ketiga, diplomasi bebas aktif di persimpangan jalan, meliputi peran mediator dan keseimbangan domestik. Yang keempat, mitigasi dan kesiapsiagaan nasional, melibatkan ketahanan maritim dan optimalisasi asta kita. Untuk selanjutnya, dari dampak-dampak tadi, ditetapkan core isu dengan menggunakan metode APKL. Dari ketiga isu, satu, harga minyak naik, dua, penundaan penerbangan, ketiga, kurangnya diplomasi antar negara, diperoleh skala prioritas yang pertama, yaitu harga minyak naik dengan skor 20.
Kemudian untuk analisis SWOT-nya, yang pertama mengenai strength atau kekuatan. Yang pertama ketahanan SDM berlapis, dua penciptaan ekosistem ekonomi sirkular tertutup, tiga stabilitas harga tingkat mikro. Kemudian untuk weakness atau kelemahan, diperoleh kapasitas manajerial, koperasi desa, kemudian debat fiskal yang bersinggungan, kemudian yang terakhir standarisasi gizi yang timpang. Kemudian untuk peluang atau opportunities diperoleh akselerasi diversifikasi pangan lokal, penerapan sains dan teknologi pertanian, ada di dalam amanat Astagita keempat, yang terakhir pencegahan urbanisasi. Kemudian untuk ancaman atau threats, terdapat krisis pupuk imbak harga energi, stagflasi global, dan ancaman siber pada rantai pasok. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin melanjutkan. Berdasarkan analisis isu yang telah dijelaskan oleh Mbak Karisma tadi, kami menyimpulkan solusi terkait dengan permasalahan yang terjadi di Timur Tengah tadi. Untuk menanggapi analisis dampak krisis di Timur Tengah tadi, pemerintah Indonesia telah menempatkan Astagita keempat sebagai sebuah solusi. Adapun poin-poin yang dapat diambil, yang pertama yaitu pembangunan SDM unggul dan resiliensi kesehatan. Ini merupakan sebuah investasi untuk masa depan Indonesia. Kemudian yang kedua, kemandirian berbasis sains dan teknologi. Kemudian yang ketiga, penguatan peran pemuda dan ekonomi kerakyatan. Dari ketiga poin tadi merupakan solusi untuk Indonesia ke depannya yang merupakan bagian dari Astagita keempat yang telah dirancang oleh Presiden Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan, mohon izin melanjutkan. Oke, dari pembahasan yang sudah dibacakan oleh rekan saya sebelumnya, dapat kami ambil simpulan sebagai berikut. Konflik Iran-Amerika Serikat membuktikan bahwa ketahanan nasional tidak boleh disandarkan pada stabilitas global. Dengan mensinergikan program MBG dan koperasi desa, Indonesia tidak hanya mengamankan implementasi Astagita keempat dalam mencetak SDM unggul, tetapi juga mentransformasi krisis global menjadi momentum untuk menciptakan kemandirian pangan dan ekonomi di tingkat akar rumput. Ketahanan desa adalah benteng terbaik negara dalam menghadapi ketidakpastian dunia. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.